Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa wasallam. Kita untuk pekan ini adalah pekan ke-12. Kita mulai aja langsung ya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma. Bismillah sadri wa sirri amri wa lul uqdam lisani yafqahu qawli. Saya serahkan langsung ke kelas 4 ya, yang sebagai presenter pekan ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Terima kasih kepada Pak Musyrif, Ibu Erni dan juga para walas dan rekan-rekan sekalian. Malam ini dari kelas 4 insyaallah akan membahas tugas untuk Al-Baqarah ayat 10 ya. Ayat 10 nanti akan dibawakan oleh Bapak Erman insyaallah. Pak Erman, kalau sudah siap mungkin bisa kita langsung mulai. Ya, Oke, siap sudah ya. banyak. Baik, sebentar saya sharing. Saya sharing. Screen. Oke, sudah muncul Kak? Ya udah, oke. Terima kasih Pak Iyer. Oke, baik. Silakan Pak Erman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Baik Bapak Ibu yang sudah hadir. Boleh dibesarkan sedikit. Dibesarkan, sudah cukup kok Bu, dibesarkan lagi. Kurang ya, sebentar. Oke, ya udah Pak Zir. Kita malam ini akan besaran ya. Ya udah, nanti digeser-geser aja. Oke. Lanjut Pak. Ya. Malam ini kita akan mentarkib surah Al-Baqarah ayat 10. Enggak perlu dibacakan ayatnya ya Bu Yanti, langsung aja ya. Boleh. Dibacakan dulu. Oke. Saya bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Ada yang baca ya? Walahum azabun. Oke, saya ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Kita penggal-penggal. Yang pertama ulangan 1 fi, kedua ulubi, 3 him, 4 maradun, 5 fi, 5 fa, 6 zada, 7 hum, 8 Allahu, 9 maradun, 10 wa, 11 la, 12 hum, 13 azabun, 14 alimun, 15 bi, 16 ma, 17 kanu, 18 yakzibuna. Balik ke atas Pak Azwir, artinya
Fi artinya di dalam, qulubi, hati-hati, mereka, maradun, penyakit. Fa maka, zada menambahkan, mereka, Allahu Allah, maradan penyakit, wa dan la bagi mereka, adab, alimun pedih, bi dengan ma apa yang, kanu artinya nih artinya mereka adalah mereka, oke, adalah mereka artinya orang dalam yakdibuna, berdusta. Oke, balik lagi Pak Azur ke atas. Sekarang kelompok sarafnya. Fi adalah huruf kolom 1, huruf jarim. Memang huruf itu selalu mabni. Kedua, qulubi, isim nakirah, jamak taksir, oke. I'rabnya majrur sebagai mudhof. Huruf kolom 25, dhamir mutasil, i'rabnya majrur karena sebagai mudhof ilaih. Terus maradun, isim nakirah, mufrad, marfu', rafa. Lainnya fa, huruf kolom 13, saudaranya al-marfu. Zada, fil madi, domirnya huwa, wazan 2, halaman 476, nomor 40. Huruf kolom 25, saudaranya domir, domir mutasil, mabni, Allahu, lafadzul jalalah, atau boleh isim al-ma'rifat, atau juga boleh isim alam. Contohnya filenya bukan di sini, filenya di sebelah. Mungkin salah masuk aja nih. I'rabnya rafa. Terus maradan, isim nakirah, mufrad, mansub karena sebagai maulbih. Terus wa nomor 10, huruf kolom 13, saudaranya al-marfu. Nomor 11, la, huruf kolom 1 bijarin. 12, domir kolom 25, domir mutasil, i'rabnya walahum, ada majrur. Lahum, majrurnya dari mana? Oke, lanjut. Adabun, isim nakirah. Walahum. La adalah. Sudah, lam sudah tadi. Sekarang adabun. Adabun isim nakirah, mufrad, marfu', ya. Alimun. Ada mausuf nih. Walahum. Mausuf silah. Oh, ini mausuf ya, betul. Mausuf sifat. Tadi mausuf. Tapi yang bawahnya lupa sifatnya. Alimun isim nakirah, marfu', sifat. Jadi ada yang lupa nulis sifatnya. Terus pada 15 bi, artinya huruf jarin, huruf kolom 1, ma, huruf kolom 21, mausul, dan sekaligus bisa jadi ma masdariyah. Karena dia diawali oleh bijarin, dia jadi majrur. Kanu ini fi'il madi nakis, nakisnya lupa nulis. Fi'il madi nakis, domirnya hum,
Wazan 3, halaman 103 nomor 14. Sekaligus ada damir mutasil dalamnya sebagai isim kana. Ada isim kana dalamnya. Terus yakdibuna fi'il mudhari domirnya hum, wazan 2, halaman 103 nomor 14, jadi khobar kana. Sekaligus jadi khobar kana. Oke, ini yang di merge ini, boleh ke atas sedikit Pak Azwir. Oke, fi qulubihim. Fi qulubihim adalah jar majrur. Karena qulubihimnya mudhof ilaih, tiga-tiganya di bawah itu jadi jar majrur semua. Jadi qulubihim mudhof ilaih, fi qulubihim digabung jadi jar majrur. Oke, lanjut. Berikutnya kalau maradun tidak ada yang karena tidak di merge, tidak perlu, tidak ada digabung, tidak usah dijelasin. Apa juga tidak ada yang perlu dijelasin. Selanjutnya tidak ada umurullah mumarada. Ini ada dua pendapat. Kami di kelas 4 menganggap zadahumullahu marada ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia diatofkan dengan fi qulubihim. Atofnya itu jumlah dengan jumlah. Secara kaidah itu boleh. Jumlah dengan jumlah diatofkan. Tetapi di sini yang pertama jumlah ismiyah fi qulubihim maradun, yang di bawahnya jumlah fi'liyah. Malah sebetulnya lebih tepatnya ini jadi jumlah baru sebetulnya. Tapi di sini sudah ketemu sepakatan kami di diskusi kelas ini diatofkan. Alasannya karena bisa sama-sama jumlah bisa diatofkan walaupun jumlahnya beda. Kayak di sini dibikin itu. Tapi dua pendapat ini, bukan satu pendapat, dua pendapat. Oke, maktubnya ke 1/4. Jadi 6 sampai 9 dimaktubkan ke 1/4. Oke, lanjut bawahnya, naikkan dikit Pak Azwar. Bawahnya ada wa. Juga kami dua pendapat. Ada yang berpendapat itu diatofkan, ada juga yang berpendapat itu di jumlah baru. Jadi wa-nya wa istinafiyah. Ada yang berpendapat wa-nya wa atfu. Tapi tidak masalah, itu bisa-bisa saja. Asal ada bisa memberikan alasannya. Alasan anafu karena dia mengatofkan jumlah dengan jumlah. Kalau dia jadi wawnya istinafiyah, karena lebih cocok dia jadi jumlah baru. Jadi dua-duanya kami bisa maklumi, bisa terima. Dinaikkan lagi Pak Azwar. Lagi. Oke. Kok nggak naik dia? Oh bukan, dibawahin, turunin terbalik Pak Azwar. Iya. Oke, lanjut. Lahum itu jar majrur, mungkin tidak perlu dijelasin. Adzabun alimun, itu mausus sifat dengan sama-sama rafa. Adzabun dan alimun, mausus sifat. Terus di bawahnya ada makanu yakdibuna. Makanu yakdibuna tadi kan ada sudah dijelaskan jar majrur semuanya, bukan hanya bima. Dibawa semuanya bima kanu yakdibuna itu jadi jar majrur. Tapi sebelumnya
makanu yakdzibuna, sebetulnya makanu itu mausul silah, tapi tidak boleh ditinggalkan yakdzibunya, dibawa yakdzibunya. Jadi mausul silah. Dan juga bisa jadi masdar muawal. Masdar muawal, ma-nya jadi huruf masdariyah, makanu yakdzibunya jadi masdar muawal. Jadi untuk sarafnya itu sudah sampai di maktubnya yang 11 sampai 18 itu dimaktubkan juga ke 1 dan 4. Seperti tadi alasannya sama, ada 2 pendapat. Yang berpendapat sebagai ataf, ada yang berpendapat sebagai wa istinafiyah. Jadi dua-duanya oke, tapi kami tidak bikin dua penjelasan dalam satu sheet semua, tapi penjelasannya saja di itu kan. Oke, kita lanjut ke nahunya. Yang pertama fi qulubihim, sebagai unsur kalam jar majrur mudhaf ilaih. Nah, itu di kedudukannya sebagai khobar muqaddam. Kenapa dia khobar muqaddam? Karena ada jar di depan, tidak boleh jadi mubtada. Kalau ada huruf jar di awalnya tidak memenuhi syarat sebagai mubtada. Makanya dia dikategorikan khobar muqaddam. Maradon isim nakirah sebagai mubtada muakhar. Selanjutnya di bawahnya ada fazadahumullahu marada, tadi sudah dijelasin. Zada itu adalah fi'il fa'il, hum sebagai maul bihnya, Allahu sebagai fa'il. Di bawahnya ada lagi maradan yang mansub, ada isim mansub lagi. Mansub lagi bisa dikategorikan sebagai maul bih 2. Jadi maul bihnya 2. Zada itu maulbihnya 2, yang pertama hum, yang kedua marada. Naik lagi Pak Hajur dikit. Bawah. Ke bawah. Maaf, bawah. Terus walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibuna. Ini sama dengan fi qulubihim tadi. Lahum dengan lahum itu karena dia diawali oleh huruf jar, dia tidak bisa jadi mubtada, makanya dia jadi khobar muqaddam lagi. Adzabun alimun, baru itu mubtada muakharnya berupa unsur kalam mausus sifat. Jadi khobar muqaddamnya lahum, mubtada muakharnya adzabun alimun. Terus di bawahnya ada lagi bima kanu yakdzibuna. Ini agak sedikit alot, ini kami berdiskusi di kelas 4. Kenapa alot? Karena bima kanu yakdzibuna itu sebetulnya tidak ada yang betul-betul cocok. Kenapa tidak cocok? Karena kemungkinannya itu ada bisa menjadi maf'ul diajali atau hal yang akan mungkin, tapi tidak pas. Kalau dia jadi maf'ul diajali, bima kanu yakdzibuna itu dia disandarkan kepada azabun. Sedangkan yang namanya maf'ul itu maul mutlaq, maul diajali, maul fih, maul mawat, maul yang lainnya itu adalah bayinatul kalamnya jumlah fi'liyah. Dia disandarkan ke fi'il, bukan ke isim. Nah, kalau di sini dijadikan maf'ul diajali, dia terpaksa disandarkan ke azabun yang bukan fi'il. Jadi tidak cocok, tidak masuk dia. Kalau dipaksakan, ini ibarat motor dengan mobil. Kaca spion motor dipasang di mobil, bisa terpasang, tapi tidak pas gitu. Itu menurut pendapat kami. Tidak tahu nanti
dari Pak Musrif ada alasan lain yang kami belum bisa jangkau. Tapi dari kami diskusinya seperti itu. Mahul bih li ajali tidak cocok dengan bima kanu yaktibuna karena mahul itu setiap maf'ul itu disandarkan atau menjelaskan fiil bukan isim. Jadi walaupun itu ada bi sababiyah yang bermakna sebab akibat dan juga mahul diajali itu juga berarti sebab akibat. Sebab akibatnya cocok, tetapi dengan jumlahnya tidak bisa dipasangkan kalau menurut kami. Nah, gitu. Begitu juga dengan hal yang ditulis di jawaban kami ini. Hal itu juga tidak cocok dengan menjelaskan adabun. Karena di sini sebab akibat. Hal itu menjelaskan adabunnya bukan sebagai sebab akibat. Tapi karena yang tidak terlalu banyak melanggarnya hal, maka kami bikin hal di sini. Jadi bima kanu yaktibuna kami bikin sebagai hal. Makanya ditulis ini hal. Tapi itu cukup alot perbincangannya, diskusinya di kelas 4. Terus di bawahnya ada lagi, tadi makanu secara surafi sudah dijelasin. Di bawahnya ada lagi kanu. Kanu itu adalah fi'il madi nakis. Dia punya mubtada sendiri yang dhamir mustatir. Jadi dia sebagai fi'il lengkap dengan fa'il. Itu ya yang bisa isim kanannya jadi mubtada. Apakah sudah benar ditulis mubtada atau perlu ditulis fi'il fa'il dan mubtada lagi? Mungkin kalau ada perbaikan nanti silakan nanti diperbaiki. Kami tulisnya kabar mubtada, mungkin lebih cocoknya fi'il fa'il garis miring mubtada. Dan berikutnya yaktibuna jadi khobar yang juga berupa fi'il fa'il. Fi'il fa'il yang sekaligus menjadi khobar. Digeser ke kanan Pak Azwir. Ini artinya per kalimat ya, per jumlah. Artinya fi qulubihim maradun, ya, di dalam hati mereka ada penyakit. Di bawahnya tentunya ada jumlah lagi. Pada dahumullahu marada, maka Allah menambah penyakit mereka. Dan di bawahnya lagi walahum azabun alimum. Ini naikkan lagi sedikit, diturunkan lagi. Oh, ada. Dan bagi mereka azab yang pedih. Ini ada yang kurang ya Pak Azwir. Dengan bimakan ibunya belum. Mungkin di bawah mungkin. Atau lupa kami mengatakan. Oke, arti lengkapnya di bawah Pak Azwir. Di bawahin lagi. Merger, cepat di merger di keluar. Oh. Di bawah lagi, naik di bawah. Merger. Oh, di mer ya. Oh, karena di mer, coba di mer, badan enggak di dalam. Ini. Oh ya, karena mereka sampai ke bawah itu harusnya. Iya, ya. Oke, arti di bawahnya juga sama. Ada teman-teman kelas 4 yang mau menambahkan, silakan. Dari saya mungkin cuma bisa segitu. Kalau ada yang kurang, itu dari saya. Kalau yang benar dari Allah. Jadi kalau ada teman dari kelas 4 yang menambahkan boleh. Kalau enggak, kita serahkan ke Ibu Yanti. Itu Bu Yanti mungkin dari kami, dari kelas 4, penjelasannya untuk PR Al-Baqarah ayat 10. Kalau ada kurang, kalau ada yang bertanya, kalau ada yang mau dilengkapi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman, khususnya Ya, kelas 4 ya. Udah bagus presentasinya. Ya. Udah mendekati bagus, benar semuanya ya. Nah, memang kalau dari atas kita lihat itu udah mudah ya. Memang yang agak menyulitkan dan sedikit membingungkan mungkin dari yang 15 sampai 18 yaitu kanu yaktibuna.
Kalau yang di atasnya sepertinya udah masalah ya. Nah, memang untuk pendekatan ini di Makanu ya Tribuna, ma-nya itu memang kan awalnya dia memang huruf mausul gitu ya, tapi dia juga bisa sebagai huruf masdar. Nah, di sini itu memang ada seperti yang disampaikan Pak Herman gitu ya. Memang biasanya dia disandarkan kepada fa'ilnya dari misalnya apa jumlah fi'liyah. Nah, kebetulan di sini kan jumlahnya jumlah ismiyah. Sebetulnya juga tidak menutup kemungkinan sebetulnya maf'ul li ajli itu juga bisa ke jumlah ismiyah. Biasanya dia berupa isimnya berupa isim fa'il ya, atau isim maf'ul. Nah, kebetulan di sini memang juga tidak cocok ya, karena Nggak ada kan Bu, nggak ada kan fa'il isim fa'il di sana bukan Bu? isim Nanti fa'il ya. nggak juga bisa masuk, nggak masuk juga. Nah, Kemarin jadi kami ini buat nggak masuk karena ini adalah hal khusus ya. Jadi ini satu hal khusus yang mana kita akhirnya berpendapat di sini ya, memang dia bisa sebagai mausul. Kalau mausul dia akan kita terjemahkan sebagai karena mereka berdusta, jadi ada kata kerjanya masih. Tetapi kalau dia menjadi maf'ul li ajli gitu ya, dia menjadi masdariyah gitu, maka dia akan kita terjemahkan dengan kedustaan mereka, karena dia akan dijadikan masdar muawwal yang berupa isim gitu ya. Perbedaannya di sana gitu. Nanti detailnya akan disampaikan, akan dibahas nanti oleh Bu Intan ya. Jadi secara umum begitu dulu, dan memang bi-nya itu bisa sebagai bi sababiyah yang bermakna sebab atau karena. Di terjemahannya itu ada kata-kata karena gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat dari dari Depak, mereka menerjemahkan karena mereka berdusta. Jadi ini bisa disimpulkan sebetulnya dia menganggap itu sebagai isim mausul atau mausul silah, bawah itu sebagai mausul silah. Kalau misalnya diterjemahkan karena kedustaan mereka, maka itu menjadilah dia menjadi maf'ul li ajli gitu ya. Nah, sementara begitu dulu aja yang disampaikan. Boleh saya ulas sedikit Bu Yanti? Silakan. Lagi membahas ini, saya cari-cari di aplikasi apa yang kira-kira cocok untuk ini. Tapi dari banyak itu yang saya dapatkan cuma tambahannya ini disebut muta'alaq. Muta'alaq itu sendiri kalau saya cari-cari bukan isnadul kalam dan bukan bayinatul kalam. Jadi sedangkan dia harus ada kedudukan. Mau dimasukkan di sini juga tidak bisa. Jadi mungkin saya berharap nanti Ibu Yanti atau Pak Musrif bisa menjelaskan muta'alaq itu apa. Karena sering banget itu jumpa kalau kita mencari-cari di aplikasi. Jadi mohon nanti tolong dijelaskan muta'alaq itu kedudukannya sebagai apa. Kalau di sini dia awang-awang dia. Mau dikatakan dia unsur kalam juga tidak. Dikatakan bayinatul kalam juga tidak. Tapi itu banyak sekali dijumpai kalau kita men-searching di aplikasi Ibu Yanti. Jadi mohon kalau bisa itu dijelasin. Karena di buku juga tidak ada itu. Sebetulnya Pak Musrif pernah menyampaikan muta'alaq. Muta'alaq itu adalah disambungkan atau dikembalikan atau dihubungkan kemana dia gitu ya. Kalau bimakanu ya dibina itu nanti dihubungkan ada bun gitu, jadi muta'alaq ya. Memang kita di KBI tidak pernah berbicara khusus di dalam materi kita tentang muta'alaq, itu pernah disampaikan. Nah, biasanya kadang-kadang kita melihat pakai jar majrur, biasanya muta'alaq itu kita terjemahkan menjadi hal gitu biasanya. Nah, itu dia. Makanya kami pilih hal karena di aplikasi dia berupa muta'alaq. Di aplikasi muta'alaq disebutin bimakanu yang dibuna. Makanya kami pilih hal gitu. Ya, gini Pak. Jadi selanjutnya juga gini ya, kalau hal
hal itu sebetulnya adalah keterangan umum. Jadi setiap Ya. keterangan yang kita nggak paham maknanya apa gitu atau kemana perginya, bisa kita katakan sebagai hal. Karena hal itu Iya, adalah betul. keterangan. Sedangkan yang biasanya ditanyakan dengan bagaimana gitu ya. Sedangkan Iya, kalau betul. misalnya kalau maf'ul li ajli itu dia lebih keterangan khusus. Misalnya dia ditanyakan dengan mengapa. Jadi mengapa Iya. mereka diazab gitu ya? Karena mereka berdusta. Makanya itu juga Iya. cocok di kasus Bisa, ini Cok. juga cocok Iya. dianggap sebagai maf'ul li ajli. Walaupun secara teori kita belum menemukan di dalam latihan kita KBI. Nah ini Ya, lebih betul. ada tingkat lanjut ya, lebih kepada Ya. balaghah itu ya. Nanti kita Ya. akan belajar di KTI untuk hal ini. Jadi memang kalau hal itu memang keterangan secara umum boleh aja dikatakan hal, itu lebih aman. Ya. Tetapi kalau kita mau mendetailkan lagi, kalau misalnya ditanyakan mengapa mereka diazab, karena mereka berdusta, bolehlah itu dijadikan dia sebagai maf'ul li ajlih gitu ya. Ya. Nah, mungkin Bu Ya, Bu Yanti, Yanti, kami juga sudah bisa memaklumi apa yang Bu Yanti sampaikan. Kami walaupun kami memilihnya hal, kami maklumi, boleh, sudah maklum. Pak. Memang Ya. di sini Oke, Bu ada Yanti, dua silakan. pilihan. Jadi ini nggak salah sih. Jadi Bu Yanti, saya saya mau mau interupsi. lanjutin ya. Yang saya bisa di stop share dulu ini. Baik. Ya. Suaranya kecil, Bu Yanti. Bu Yanti, Ya, maaf, Bu Yanti karena masih saya ada pendapat nih Bu Yanti. gangguan gangguan tenggorokan, maaf ya. Bu Yanti, Ya, bisa sedikit urug rembug. sebentar ya Pak. Ini siapa nih Pak? Siapa? Kayak Zainal. Oh, bentar Pak Zainal. Ya. Nanti ya. Jadi gini ya. Jadi kalau yang tadi yang disampaikan itu di atasnya bisa mak gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini di mana di sini digambarkan bisa menjadi dua bentuk ya, dua sibeh jumlah sebetulnya ya, dari bima kanu yaktubuna itu bisa berupa bentuknya dua sibeh jumlah, bisa bisa sebagai masdar muawwal, atau dia juga bisa sebagai mausul silah gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat ya, kalau dia dianggap sebagai mausul silah, kita bisa mengatakan dia sebagai bentuk hal gitu ya di dalam nahwunya. Sedangkan kalau masdar awal lebih cocok dia kita katakan sebagai maf'ul bi ajli gitu ya. Nah, dampaknya apa? Kalau kita katakan dia sebagai hal, maka terjemahannya akan mereka telah berdusta gitu ya, karena ini masih ada yakribun kata kerjanya di situ ya. Oh, ada bosannya. Mereka berdusta. Tapi kalau kita katakan dia sebagai maf'ul li ajli, di mana maf'ul li ajli itu bisa kita bentuk masdar sorihnya ya. Masdar sorihnya berupa biasanya kata benda. Maka kita terjemahkanlah dia menjadi karena kedustaan mereka gitu ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa ditekankan di sini gitu ya. Nah, yang lain sama. Silakan kalau Pak Zainal mau menyampaikan. Ada dua hal Bu Yanti yang ingin saya sampaikan. Pertama mengenai fiqulubihim, jar majrur itu. Di kelas kami juga itu sedikit didiskusikan bahwa jar majrur dan dorob itu harus punya ta'alliq, harus punya cangkolan gitulah. Kalau ada yang dohir ke yang dohir. Kalau tidak ada yang dohir, berarti ke yang mahdub. Biasanya mahdubnya berupa kata kainun atau istakoro. Tapi kami pun tidak berlanjut karena itu nanti ya, insya Allah katanya di KTI. Sebab di KBI Pak, kita memang banyak membahas dibahas. sampai sedetail itu kalau di KAI, karena itu akan ya, makanya kami juga tidak lama berdiskusi di sana. Terutama yang baru belajar
step per step. Mungkin kalau Pak Zainal udah lebih banyak belajarnya, Enggak. jadi bisa memahami. Tapi Terus yang sebagian mungkin besar dari rekan-rekan di sini tuh ah, masih sangat sederhana, masih sangat mengandalkan KBI. Jadi kita memang step by step, Pak Zainal. iya. Satu lagi Bu Yanti, Ya, ini silakan. mungkin agak penting ini. Ini juga didiskusikan di kelas kami tentang ma, kanu, yakdibun. Ma itu memang banyak yang mengatakan bisa mausul, bisa masdariyah. Tapi kalau mausul, silahnya yang berbentuk jumlah piliyah atau jumlah ismiyah harus punya aid. Nah, di sini masalahnya. Kanu yakdibun, aidnya tidak ketemu. Makanya untuk di kelas kami langsung ke masdariyah saja. Biar aman gitu. Bagaimana tuh? Ya boleh Pak, memang tuh kita kan belum ya sampai ke masalah istilah ada ait dan segala macam, itu teman-teman yang lain kan bikin pusing ya. Jadi sementara memang kita belum menentukannya ke sana gitu ya. Jadi kita kalaupun dikatakan dia sebagai mausul silah, ya udah silahnya itu memang kita anggap aja kanu ya ibu. Nah itu istilahnya. Walaupun tadi Pak Zainal kan ngomong tidak ada aitnya misalnya gitu ya. Sementara kita stop dulu sampai di sana. Nanti kita akan belajar lebih detail ke kelas lanjutan gitu ya Pak Zainal. Terima kasih sudah memberikan tanggapan dan tambahan ya. Nah sekarang kalau nggak ada lagi, Boleh Bu, boleh ya, Bu. silakan Pak Fauzi. Ya. Jadi saya udah mau melihat beberapa literatur ya, bahwa ba-nya ini adalah bahasa babiyah. Ya, karena dia bahasa babiyah, maka ma-nya ini jadi masdariyah. Maf'ul li ajli ini sebenarnya dia bisa muta'alik ke sifat, Bu. Sifat isim fa'il kan namanya, isim musabahah kan namanya. Nah, kebetulan alimun ini isim musabahah. Jadi dia membuat muta'aliknya ke alimun, karena alimun dia menjadi mausuf sifat sama azabun alim. Jadi secara keseluruhan dia ke azabun alim gitu. Jadi sebenarnya tepat ini maf'ul li ajli ini. Ya, maf'ul li ajli tepat bersifat atau muta'alik ke alimun gitu. Itu literaturnya begitu mengatakannya. Ya. Nah, kemudian kan alimun ini kan nakiroh ya Bu ya. Ya. Nah, kalau dia nakiroh, jumlah di bawahnya itu biasanya jadi sifat kan. Di makanu yakzibun jadi sifatnya. Sifatnya ini dia ke mubtada muakhor ini Bu. Bersifat ke mubtada muakhor. Sehingga bisa juga bahwa bimakanu yakzibun itu dikaitkan dengan mubtada muakhor ini. Karena menurut tarkibnya dia memungkinkan begitu. Nah, kemudian tadi di kelas 4 saya lihat ada kanu itu katanya 103. Sebenarnya dia 105 itu. Jadi tolong dikoreksi aja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ya. Uzi. Oke, sekarang saya stop share ya. Ini akan membahas latihan masing-masing kita ya, supaya kita tahu gitu ya bahwa latihannya diperiksa atau dilihat ya. Nah, kalau di sini kelas 9 udah bagus. Jadi rata-rata semuanya latihannya udah bagus ya. Tapi cuman kalau di sini disebutnya sebagai fase babiyah gitu ya. Sebetulnya ini kurang cocok ya sebagai fase babiyah karena dia bukan penyebab gitu ya. Kalau fase babiyah nanti dia bisa menjadi hal. Nah, kemudian di sini disebutnya mausul silah. Nah, mausul silah itu kurang tepat digandengkan dengan maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli itu lebih cocok digandakan dia kalau dengan masdar muawwal ya. Mausul silah mungkin di sini nanti menjadi hal. Nah, kemudian di sini fi'il fa'il biasanya karena udah ada
fi'il madhi nakis di sorofnya, maka di sininya langsung aja mubtada. Nah, di sini juga saya mau menekankan lagi ya, kalau kita bilangnya dia ini maf'ul li ajli, maka di sini harusnya terjemahannya karena dia menjadi masdar sharihnya ya, kedustaan mereka. Jadi bukan karena mereka berdusta, tapi lebih cocok ke kedustaan mereka gitu ya. Kemudian lanjut ya ke yang kelas 7. Kelas 7 udah bagus sebetulnya. Ini mungkin salah wazan aja, salah ketik. Wazan 3 harus wazan 2. Terus kemudian, nah ini disebut sebagai mausul silah. Kalau mausul silah, ini memang dia mereka berdusta, ini udah cocok ya. Kalau dia masdar mu'awal, dia kedustaan mereka juga udah cocok. Jadi kalau di sini disebut sebagai masdar mu'awal, kemudian dia sebagai maf'ul li ajli, memang entasnya dia diterjemahkan dengan kedustaan mereka. Tapi cuman kalau di di Depak diterjemahkannya karena berdusta ya, karena mereka berdusta, kayaknya mereka mengambil lebih sebagai mausul silah. Memang di beberapa literatur di Green Tech kalau nggak salah saya lihat dia sebagai mausul silah, tapi di Al-Quran i'rab dia sebagai masdar mu'awwal. Jadi boleh dua-dua. Sedangkan untuk di kelas 3, nah ini kelas 3 bagus sebetulnya ya. Cuman di sini kok tiba-tiba muncul tamyiz ya, marodan. Padahal dia kan lebih cocok ke maf'ul bih. Nah, kemudian untuk kelas 1 dia punya 2 opsi gitu ya. Nah, opsi pertamanya dia sebagai maf'ul li ajli, oke, boleh. Tapi sebetulnya kalau maf'ul li ajli sebaiknya diterjemahkan dengan karena kedustaan mereka gitu, biar sejalan gitu ya. Kemudian untuk opsi kedua dia dikatakan sebagai maf'ul li ajli juga, tapi tadi dia masdar mu'awwal gitu ya. Nah, di sini dikatakan sebagai mausul silah. Itu bedanya. Dia nggak mengatakan itu sebagai hal, boleh juga. Nah, untuk kelas 11, nah ini mungkin ya, ini kenapa tiba-tiba ada hal ya. Untuk kelas 11, untuk fa tiba-tiba menjadi hal. Terus kemudian di sini juga ada ifa ya menjadi hal nih, dan hal. Terus kemudian dia padahal dia udah matuf. Jadi ini kok matuf, tapi ini atof aja cukup gitu ya. Kemudian di sini juga wow atat. Wow atat ya, kalau tahu saya wow atat. Nah, di sini juga dikatakan hal. Kalau hal nggak cocok ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nih ini kalau maktufnya ke 1 sampai 9 juga nggak pas. Sebaiknya dia dari 11 sampai 18 itu dia maktuf ke 1 sampai 4 gitu ya. Nah, terus kemudian di sini dia hal, dan di sini ada hal lagi, boleh aja sebagai mausul silah. Tapi ini ya hal yang 2 ini yang ditanyakan. Nah, untuk kelas 4 tadi udah dibahas ya, jadi nggak saya bahas di sini. Sedangkan untuk kelas 5 udah bagus ya semuanya. Cuman di sini aja kalau dia diterjemahkan maf'ul li ajli harus diterjemahkan karena kedustaan mereka gitu ya. Untuk kelas 2 ini juga udah bagus ya. Cuman kalau di sini jadi kalau dia dikatakan hal, jadi harusnya ini digabung nih. Kolom 2 ini ya, baris ini dan ini digabung menjadi warnanya kuning ya. Nah, ini juga maktufnya bukan baris 6 sampai 9 tapi lebih cocoknya 1 sampai 4. Oke. Sedangkan ini bisa juga sebagai kalau dia hal sebagai mausul silah gitu ya. Yang kelas 8 ini juga sama ya kasusnya tadi seperti yang kelas 4 kelas 4 kelas berapa tadi 11. Nah, ininya harusnya digabung ya menjadi kuning dua-duanya. Oke, terus selanjutnya, nah itu untuk review per kelas ya.
Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari kelas 6 masih terkait juga dengan yang baris 16 sampai 18 tadi ya. Nah, di sini ditanyakan baris terakhir 15 sampai 18 dari terjemahannya ada kata sebab. Maka maka di sini ya dikatakan maka ini ada kata sebab, maka nahunya menjadi maf'ul li ajli. Oke ya. Karena sejalan gitu ya, karena maf'ul li ajli itu lebih kepada alasan atau sebab. Akan tetapi bagaimana dengan keberadaan huruf bi gitu ya. Jadi apakah dapat dianggap zaidah atau alternatifnya berhubung masdar muawwal tidak menjadi maf'ul li ajli. Maka kedudukan maf'ul li ajli dapat diganti menjadi hal gitu ya. Nah, pertanyaannya begitu. Kemudian jawabannya begini, memang makna dari baris 15 sampai 18 itu memberi makna alasan atau sebab. Sebab apa mereka diazab atau alasan apa mereka diazab, maka dijawablah dengan itu tadi ya, dimakan yaksibun gitu ya. Jadi ini pertanyaannya mengapa, maka bolehlah dia dijadikan maf'ul li ajli berdasarkan materi pekan. Nah, jadi kita kan udah belajar ya waktu itu ya di pekan materi di pekan ini ya, pekan ke-32 dikatakan bahwa maf'ul li ajli itu adalah isim yang terbentuk dari masdar kolbi. Nah, kalau di sini yang akan menjadi masdar kolbinya itu kalau kita kira-kira yakzibuna, karena yakzibun itu kan berdusta adanya di dalam hati. Di sini kan masdar kolbi yang merupakan alasan terjadinya sebuah pekerjaan gitu ya. Nah, karena di baris 16 ada ma yang merupakan salah satu huruf masdar, maka rangkaian dari 16 sampai 18 dapat membentuk masdar muawwal yang menjadi bermakna kedustaan mereka, maka dikatakanlah dia sebagai maf'ul li ajli. Sedangkan kalau dia sebagai hal, maka dia diterjemahkan dengan mereka berdusta. Nah, masdar muawwal dapat menjadi maf'ul li ajli karena bisa diubah menjadi masdar sharih. Dalam ayat ini dia menjadi isim majrur karena ada jarin. Ini bisa dilihat nanti di materi pekan ke-29 ya, para 5-10. Nah, sedangkan keberadaan bi di sini itu dikatakan dia sebagai huruf sababiyah ya. Bi sababiyah. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk jawaban pertanyaan tersebut. Detailnya akan diterangkan setelah ini oleh Bu Intan ya. Oke, jadi sekarang kita langsung aja ke Bu Intan. Bu Intan. Yanti, Ya. sebelum ke Ya, Ibu Intan, silakan, Pak. tadi ada beberapa yang meminta penjelasan dari saya. Oh, ya, Tolong silakan, Pak. Pak Azwir dimunculkan lagi pekerjaannya. Pak Azwir atau Pak ya, oke. Baik, Ustaz. Ya. Baik. Oke, dikecilkan dikit biar agak banyak terlihat. Tidak perlu kebaca nggak apa-apa. Ya, oke baik. Baik, pertama ke Pak Azwir ya. Tadi Pak Azwir bertanya tentang Pak Erman. Pak Armen, Pak Pak Erman. Arman. Pak Armin ya. Erman. Iya, Erman. Pak Erman, Erman, lebih tepatnya Pak Erman. Oh, bukan Pak Azwir tadi ya, Pak Erman. Oke, Erman. baik. Pak Erman ya, mengenai maf'ul li ajli harus selalu ke fi'il karena semua namanya maf'ul itu harus dengan fi'liyah. Salah, Pak. Bahwa maf'ul li ajli itu bisa juga nempel ke ismiyah. Barusan saya sudah kirim di WA Group. Contohnya sekalian dimasukkan di situ. Tolong semua membaca bahwa maf'ul li ajli bisa juga di ismiyah. Itu nomor 1. Nomor 2 tadi Pak Uji benar bahwa itu bisa maf'ul li ajli karena di situ ada masdariyah dan seterusnya. Tetapi tadi Pak Uji mengatakan bahwa
bima kanu yakdibun bisa juga dijadikan sifat terhadap adabun alimun, begitu. Nah, kalau itu menjadi sifat terhadap adabun alimun, maka ada permasalahan lain dari maknanya. Adab yang pedih yang dengan apa yang mereka berdusta gitu ya. Nah, tidak, ternyata di dalam makna tadi Ibu Erni sudah menyatakan kalau pemula maknya adalah mausul, kemudian berikutnya adalah sila. Kanu yakdibun sebagai sila. Apakah sila boleh harus ismiyah? Harus fi'liyah? Tidak juga. Silah itu bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Kebanyakan memang fi'liyah. Dalam kasus ini, kanu yakdibun adalah ismiyah. Karena kanu itu adalah fi'il nakis. Sehingga menjadi kalimat ismiyah. Nah, penjelasan Ibu Yanti tadi, mereka berdusta itu karena mausul silah. Berdusta itu adalah fi'liyah. Sehingga setelah ma dianggap fi'liyah si kanunya. Gitu. Sehingga mereka berdusta. Tetapi kalau makanu yakdibun jadi masdar mu'awal, maka makanu yakdibunya menjadi isim, maka terjemahannya kedustaan mereka. Begitu. Sekarang apa sih bedanya fi'liyah dengan ismiyah? Saya sudah jelaskan sebelumnya ketika di KTI, apabila fi'liyah ingin menyatakan keadaan, kalau itu fungsi waktu, kalau itu motorik sekarang dan ke depan, kalau madi telah yang lalu. Sedangkan ismiyah, keadaan yang selama-lamanya akan demikian. Nah, jadi kalau ini dianggap ismiyah, pernyataannya kedustaan mereka itu selama-lamanya mereka berdusta. Sehingga kalau dijadikan kalimat fi'liyah pun menjadi mereka selalu berdusta. Harus ada kata selalu. Kalau ada kalimat mereka selalu berdusta atau disebut juga kedustaan mereka, berarti ini masdar mu'awwal yang dipakai. Tapi kalau karena mereka berdusta, itu artinya yang dipakai mausul silah. Karena itu adalah fi'liyah. Yang dibicarakan di ayat ini, fi qulubihi maradun itu siapa? Di kalimat sebelumnya yang sedang dibicarakan, itu mereka yang munafik. Dan kemudian ketika mereka munafik itu, di dalam hati mereka ada penyakit, artinya mereka diajak yang pedih itu, bukan karena sekali-kali berdusta, sekali-kali tidak. Kalau sekali-kali berdusta, sekali-kali tidak, maka karena mereka berdusta, oke, berarti dia kena azab yang pedih. Tapi ketika mereka tidak berdusta, mereka tidak kena azab yang pedih. Gitu bahasanya. Tetapi yang dibicarakan ini, Allah memberikan penyakit dan penyakitnya ditambah-tambah, dan ini laten. Berarti kalimat ini harus menjadi kedustaan mereka. Kalaupun dalam bentuk fi'liyah menjadi mereka selalu berdusta. Sesuatu yang langgeng. Nah akibatnya maka yang tercocok adalah ini maf'ul li ajli. Tetapi seperti tadi Pak Pauji, seperti juga tadi Pak Jainal. Tetapi bagi pemula, kalau mau mengatakan maknya adalah mausul, kanu yakdibun adalah silahnya, itu pun tidak apa-apa. Tetapi di sebelah kanan cukup hal saja seperti gambar ini. Ini sudah benar. Tetapi ketika mau, tadi Teh Yanti sudah mengatakan, naik tingkat yang lebih tinggi, membaca maknanya, dijadikan menjadi masdar mu'awal, maka yakdibun, di kanan bolehlah memasukkan bukan jadi hal, tetapi lebih detail daripada hal, karena hal itu umum.
lebih detil daripada hal nanti adalah salah satunya adalah misalnya jadi maf'ul li ajli. Hal itu artinya keterangan. Sedangkan maf'ul li ajli adalah keterangan yang menunjukkan sebab atau karena atau menjawab mengapa. Nah, jadi kita harus katakan sekarang kesimpulannya, ketika saudara sudah meningkat menjadi menganggap itu masdar muawwal dan di sebelah kanan maf'ul li ajli, barulah bisa disimpulkan berarti ba-nya dalam hal ini bi, ini ba sababiyah. Itu terakhir. Saudara tidak bisa lihat bi langsung ini bi sababiyah. Dari mana? Bentuk bi-nya sama semua. Bi itu seperti itu. Kok tiba-tiba jadi pinter langsung menyatakan bahasa babiah? Nggak bisa. Setelah dikaji tadi ketemu masdar muawwal, ketemu maf'ul li ajli, barulah bisa disimpulkan, oh kalau ini maf'ul li ajli, pantaslah dia menjadi bahasa babiah. Begitu ujung terakhir bahasa babiah. Nah, sedangkan tadi Pak Jainal mengatakan fi kulubihim khobar muqaddam. Padahal fi kulubihim itu jar majrur. Jar majrur itu selalu ada cantolannya. Kata Pak Arman harus ada muta'alaknya gitu. Betul, itu asal muasal daripada kenapa jar majrur jadi khobar muqaddam. Itu dijelaskan di KBI, aslinya khobar muqaddam itu atau khobar dari jar majrur itu tidak langsung. Khobar itu pasti nyantol pada sesuatu gitu ya. Atau jar majrur itu harus nampal pada sesuatu khobar yang mahdhuf. Itu sudah dijelaskan di KBI. Tetapi dalam ilmu KBI untuk memudahkan kalau ada jar majrur maka dia bisa jadi khobar. Ketika di awal namanya khobar muqaddam. Titik. Tidak perlu dicari cangklongannya, tidak perlu dicari muta'alaknya lagi. Gitu. Tidak perlu. Kita sudah punya ketetapan, contohnya yang minggu lalu kalau tidak salah. Cerita tentang dzalika, daknya sendiri, li-nya sendiri, ka-nya sendiri, itu teorinya. Dijelaskan pula di KBI. Tapi ketika ketemu dzalika, cukup satu, dalika aja. Gitu, dalika cukup. Begitu juga ketika berbicara ya ayuha. Ya ayuha itu asalnya 3 juga. Ya juga, ayu juga, ha juga. Dijelaskan. Tidak perlu. Kalau sudah masuk ke KBI, ya ayuha itu adalah satu kata. Dalika satu kata. Kalau ada jar majrur bisa jadi khobar. Titik. Nggak usah kemudian dicari-cari lagi alasannya mengapa. Karena itu sudah lewat ada pelajarannya di KBI. Sehingga diputuskan ketika ada jar majrur di ismiyah maka dia bisa jadi khobar. Tapi ketika dia di awal khobarnya menjadi khobar muqaddam. Gitu. Nah, begitu juga ketika mengatakan zada. Tadi huruf halaman berapa? 76 ya? Iya, 76. Coba dibaca. Ada yang bisa membaca nggak? 76 artinya apa? Urutan 40 itu. Halaman 76 urutan 40. Artinya apa? Zada. Bertambah. Kalau bertambah, ya, ini artinya tidak perlu maf'ul bih. 0 maf'ul bihnya. 1 pun tidak boleh. Kalau bertambah. Nah, ini ilmunya ini. Kalau bertambah, zada itu tidak perlu maf'ul. Artinya fi'il apa yang tidak perlu maf'ul? Lazim. Fi'il lazim. Maka terjemahannya bertambah. Begitu. Dia tidak perlu maf'ul sama sekali. Tetapi yang namanya zada ini memang dualisme. Ada juga zada yang diterjemahkan jadi menambahkan. Kalau terjemahannya menambahkan, maka loncat menjadi 2 maf'ul. Kalau menambahkan itu kepada hum berupa apa? Berupa penyakit. Begitu. Siapa? Allah. Fa'il. Begitu. Nah, jadi zada itu perlu 2 maf'ul bih. Maka tadi dari kelas 3, Marodon menyatakan tamyiz,
Salah. Karena zada sedang membutuhkan dua maf'ul bih. Ketemu lahum, ketemu marodon yang nasob. Ketemu hum yang nempel ke apa nah? Ke fiil. Kalau yang nempel ke fiil pasti dia maf'ul. Tapi ketemu marodon dia itu fathah, maka berpikir mungkinkah tamyiz, mungkinkah tamyiz. Kalau itu dijadikan tamyiz berarti hanya ada satu maf'ul bih. Nah, sedangkan menambahkan itu zada menambahkan artinya perlu dua maf'ul bih, begitu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya bahwa tidak perlu saudara kemudian mencari-cari muta'alaknya. Sekalian saya jelaskan muta'alak, Pak Arman atau Pak Azur, Pak Arman ya. Pak Arman. Muta'alak itu hanya sebutan. Dan itu muta'alak itu sebutan dari buku aslinya yang berarab gundul yang diambil dari kelas-kelas lain. Di KBI tidak dikenal muta'alak. Adanya ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan apa? Koneknya dengan mana? Contohnya tadi bima kanu yakdibun. Itu berhubungan dengan apa? Adabun alim. Gitu. Kalau di KBI cukup. Tidak perlu pakai cerita muta'alak coret di mulut saudara kalau nanti ada cerita muta'alak, muta'alik, muta'alak. Jangan. Di KBI langsung saja. Ini berhubungannya kemana? Nah, bahwa muta'alak itu pada umumnya nanti untuk yang menggantung itu siapa? Ada yang namanya hal dan itu yang paling banyak. Bisa juga maf'ul bih ghairu sharih. Itu pun disebutnya muta'alak di dalam ilmu aslinya. Muta'alak ke fi'il. Kalau muta'alaknya ke fi'il sangat mungkin itu maf'ul bih ghairu sharih. Contohnya ada jar majrur setelah fi'il. Kemudian di dalam contekan bukunya ditulisnya muta'alak ke fi'il. Itu artinya maf'ul bih ghairu sharih. Nah, yang terakhir, saudara membuat terjemahan, memindahkan kata per kata, ada yang hilang. Contohnya nomor 4. Itu tulisannya adalah marodun, ya, karena itu rofa. Tetapi setelah marodun itu ada huruf lam kecil, lam alif. Nah, harusnya itu dimunculkan juga. Marodun ada lam alifnya. Begitu juga ketika aladzi, bukan aladzi, ada bun alim, alimun. Alimun juga ada alif lamnya, ada lam alifnya. Begitu juga di marodon yang di bawah itu ada za di situ. Itu semua menunjukkan bahwa kalimat atas dan kalimat bawah di dalam ilmu nahwu sorof itu berhubungan secara makna. Nanti dipakai oleh orang tahsin, kalau bisa ini jangan diputus. Begitu bahasanya. Waktu membacanya. Kalau ada lam alif, begitu. Kalau ada koplam sebaliknya, itu sebagai pertanda kalimat berikutnya istinab. Itu tanda-tanda tersebut bantuan bagi saudara ketika saudara mau memotong-motong kalimat ini di mana dipotongnya, begitu. Ya. Good. Jadi muta'alik jangan lagi dibilang. Kemudian saudara cukup menggunakan jar majrur itu boleh jadi khobar sesuai ada di buku KBI-nya, tidak perlu dicari mana muta'alaknya. Begitu juga kalau ada saudara punya tanda tadi, ada tandanya, itu harus diperhatikan, jangan dibuang di dalam tulisan. Oke, itu aja dari saya tambahannya, mudah-mudahan memberi manfaat. Dibuka juga WA-nya yang barusan saya kirim, silahkan ke Ibu Intan atau Ibu Yanti. Semoga lekas sembuh Bu Yanti. Jangan terlalu banyak jalan-jalan ya, hati-hati. Harus mengukur diri ya kayak saya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan dilanjut. Terima kasih Pak Musrif. Saya mau nanya.
Silakan Pak Aijub tuh bertanya dulu sebelum Iya betul, Ibu Intan. betul. Mumpung dengan Pak Musrif itu yang nomor 17 itu Pak, saya kurang jelas itu kenapa dihilangkan fiil dan fa'ilnya mubtada saja. Apakah salah betul kalau misalkan tetap ada Oh, fiil dan gini. fa'il? Coba dimunculkan lagi Pak Azwir. Coba dimunculkan ya. Coba dimunculkan. Kok hostnya kok hilang ya? Sebentar, nggak bisa share. Ah, nggak mungkin. Atau Oh yang iya, punya Ibu ada. Yanti aja sama Oke, aja. bisa. Bisa. Pak Azwir itu membuat heboh aja. Silakan. Nah, begini, Pak Aijub itu mengatakan, lihatlah di bawah, yakdibuna asalnya fiil fa'il, tetapi dia sebagai khobar kana maka punya khobar warna hijau, fiil fa'ilnya warna biru. Inginnya Pak Aijub, yang kanu juga begitu, di atas fiil fa'il, yang hijaunya mubtada. Itu pertanyaannya Pak Aijub. Jawabnya begini. Ini pilihan. Kalau mau menggunakan sebelah kiri di ilmu sorobnya, fiil madi, domir 3, wajan 3, domirnya hum. Itu kebalik-balik tulisannya. Domir hum. Wajan 3, halaman 103. Gitu ya. Isim kana. Gitu. 105. Ya. 105. Maka di kanannya Pak Aiju betul. Tulislah fiil fa'ilnya warna biru, tapi dia sebagai mubtada. Karena yang jadi mubtadanya hanya si fa'ilnya. Hanya si humnya. Gitu. Nggak apa-apa, tulis fiil fa'il mubtada. Tetapi kesepakatan bila sekarang kanu yakdibun itu sudah kita ketahui kanunya adalah fiil nakis, tulislah nakisnya fiil madi nakis. Sudah ada kan itu? Nah, kalau ada pernyataan nakis, gugur sudah urusan fiil fa'ilnya. Maka langsung domir humnya itu sebagai mubtada. Jadi di kanan cukup hijau mubtada. Jadi gambar ini benar. Karena dikirimnya ada nakis. Tapi kalau di kirinya tidak ditulis nakis, di kanannya harus ada warna biru. Fiil fa'il dulu. Menjelaskan bahwa kanu itu asalnya fiil fa'il. Tapi dijadikan mubtada dari si domirnya, dari si Gitu Pak Ejub penjelasannya. Jadi boleh pilih, gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Pak Musrif mau tanya, Pak Musrif. Silahkan. Ya, berkaitan dengan fiil yang ada beberapa fiil yang hanya butuh satu maf'ul bis, ada juga yang dua, ada juga yang tiga. Nah, itu cara membedakannya gimana ke Pak Musrif? Oh, tidak dari tulisan. Harus mempunyai kamus Arab ke Arab. Itu diambil minta ke Pak Hatta punya, tapi harus ngerti dulu bahasa Arabnya. Gitu. Nggak apa-apa, dengan waktu akan tahu. Dengan waktu akan tahu. Ada satu, contohnya begini. Saya menciptakan, bahasa Arabnya cipta itu menciptakan apa? Holako. Kalau menciptakan, itu satu barang, satu maf'ul. Saya menciptakan barang. Saya menciptakan apa? Itu satu. Tapi kalau saya menjadikan, apa menjadikan bahasa Arabnya? Ja'ala. Ja'ala. Kalau ja'ala perlu dua maf'ul. Saya menjadikan terigu jadi roti. Kan ada terigu, ada roti. Ada maf'ul bi satu, ada maf'ul. Jadi dari meraba-raba arti, tapi harus dari artinya dulu. Dari meraba-raba arti itu akan ketahuan. Bahkan ketahuan misalnya tadi kalau pakai wah itu tanda-tanda itu. Tanda tidak perlu maf'ul, begitu. Lazim ya. Nah, lazim contohnya. Jadi dengan waktu, jangan khawatir, perlu waktu, perlu belajar. Tapi perlu sering membuka kamus. Begitu lama-lama akan punya pengetahuan untuk. Saya menemukan misalnya mencipta dengan
mencipta dengan menjadikan itu tidak dari kamus. Itu dari setiap di Al-Quran kok begitu ya? Ini selalu satu, ini selalu dua. Oh, ternyata benar kalau Allah menciptakan itu cukup apa. Tapi menjadikan dari sesuatu menjadi sesuatu. Kayak gitu lah kira-kira. Tetapi nanti akan ketemu maf'ul bih itu yang perlu tambahan atau perlu bantuan. Bantuan siapa? Bantuan jarin, huruf jarin. Suka ada itu, misalnya penerjemahannya saya memukul kepada Anu. Nah, kepadanya itu kan sebetulnya kadang-kadang tidak perlu dimunculkan, tapi bahkan kadang-kadang justru dituliskan. Makanya ada juga yang menggunakan bi atau ila sebagai penunjuk bahwa dia itu bisa menjadi maf'ul. Karena ada bi, ada ila gitu, sehingga itu disebut sebagai tidak jelas. Tidak jelas apanya? Tidak jelas i'robnya. Karena tidak jelas i'robnya disebut goiru sorry. Begitu. Asal muasalnya goiru sorry itu. Karena nasobnya tidak jelas. Katanya nasob maf'ul bih itu. Tapi ini jar majrur. Nah gitu bahasa. Gitu. Maka jadilah itu goiru sorry. Ya perlu waktu lah Pak. Mangga silahkan. Nuhun Pak Silahkan Musri. Bu Intan ya. Iya, Pak. Baik, langsung aja ya Bu Yanti. Ya, baik. Terima kasih Pak Musrif, Ibu Yanti. Gimana suara saya masih kedengaran nggak? Kurang keras. Kecil, Terlalu kecil. halus Ibu Intan itu. Halus orangnya, Pak. Perasaan udah teriak nih, Pak. Coba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya sudah oke kan? Oke. Oke banget. Oke lah, dia oke-okein. Baik, saya akan share ya. Bentar. Nah, ini dia. Alhamdulillah Ibu Bapak semua, kita sudah ke pekan 12. Saya ditugaskan untuk membahas materi pendukung dari surat Al-Baqarah ayat 10. Kita mengingat kembali tentang masdar muawwal. Kelihatan ya. Masdar muawwal. Saya mengambil contoh yang baik banget ini adalah di Al-Baqarah ayat 184, yaitu wa antasumu khairul lakum. Karena ketika kita mau mentarkib ini hanya satu jalannya menjadikan dia masdar muawwal. Karena apa? Kalau khairun dijadikan fa'il itu tidak akan bisa karena tasumu adalah dhamir mustatirnya adalah antum. Sehingga kalau salah satu jalannya adalah khairun sebagai khobar pasti memerlukan mubtada adalah antasumu ya yang harus dijadikan sebagai masdar muawwal. Baru dia bisa bisa kita mentarkibnya gitu. Ini adalah contoh yang baik ya dari Al-Qur'an. Kemudian berarti diartikannya adalah puasamu. Nah, di dalam seperti yang tadi Pak Musri katakan bahwa di dalam Al-Quran itu terjemahannya juga merupakan suatu clue, clue bagi kita apakah itu masdar muawwal atau kedudukannya apa. Di sini adalah puasamu menunjukkan adalah di sini sebutnya kalau kita tuh kata majemuk ya. Kalau di bahasa Arab itu adalah mudhof ilaih. Jadi ini adalah masdar muawwal itu adalah fiil yang akan diisimkan gitu kan ya. Akan diisimkan sehingga rumusnya itu adalah bocor. Iya, apa yang bocor ya? Jumlah mufidah tertentu, maksudnya jumlah mufidah itu adalah bisa fi'liyah atau bisa ismiyah. Kemudian huruf masdariyah yang diajarkan di
KBI itu ada 7 ya. Di sini saya hanya akan satu saja yang dua yang akan bahas, itu an dan ma. Nah, di sini sudah memenuhi kaidah untuk dijadikan sebagai masdar muawal. Ada an sebagai huruf masdariyah dan tasumu sebagai jumlah fi'liyah. Jadi kalau misalkan kaidahnya adalah diidofahkan dulu menjadi tasumunya itu. Untuk diidofahkan, pertama adalah dicari isim masdar dari fiilnya, yaitu kalau tasumu kita lihat di kamus adalah siamun. Siamun ditambahkan dengan domir mustatir antum, sehingga akan menjadikan dan adalah kaidah mudhof ilaih itu adalah mudhof tidak boleh tanwin dan mudhof ilaih selalu jer, sehingga terbentuklah mudhof ilaih siamukum. Sehingga masdar sorihnya adalah dari siamukum yang tadinya antasumu. Setelah ini kita bisa mentarkibnya menjadi tarkib ismiyah siamukum menjadi mubtada berupa unsur kalam mudhof ilaih nakiroh domir ya. Nah, dari situ kita ke kaidah maf'ul ajli. Di KBI itu dikatakan bahwa merupakan maf'ul ajli itu adalah nasob yang terbentuk dari masdar kolbi atau pekerjaan hati. Dicontohkan di sini masdar kolbi itu seperti apa? Ini karena cinta, huban, ikroman, hayaan, ini ada di KBI, di buku KBI. Kemudian kita mencoba di sini artinya apa? Satu contoh, koma Muhammadun ikroman. Nah, sebetulnya koma Muhammadun itu sebetulnya kan ini adalah sudah isnadul kalam ya, sudah kalimat tam. Karena koma adalah lazim, di sini adalah ikroman menjadi bayanatul kalam, di sini menjadi maf'ul liajlih. Nah, di sini ini contohnya ringan. Nah, karena ini hanya satu lafaz ya, satu kata. Di kasus ayat 10 Al-Baqarah itu menjadi rada sulit karena kan ada kanu di situ. Nah, ini sama sebetulnya itunya apa ya? Di sini kita bisa juga melihat atau menganalisa apakah maf'ul ajli itu dengan cara pertama dia termasuk masdarnya. Kita lihat dari kamus akroma yukrimu ikroman, berarti dia masdarnya. Kemudian adalah merupakan masdar kolbi karena dia memuliakan, termasuk masdar kolbi yaitu pekerjaan hati. Dan kemudian yang ketiga adalah menjawab pertanyaan mengapa. Di sini kan artinya Muhammad berdiri karena memuliakan gurunya. Kita untuk mengetes apakah itu maf'ul ajli salah satunya dengan cara bertanya dengan mengapa. Mengapa Muhammad berdiri? Karena atau sebab memuliakan gurunya. Berarti ikroman di sini adalah masuk di dalam kaidah sebagai maf'ul ajli. Nah, kemudian kita ke ayat yang kita bahas langsung saja di sini ya. Bima kanu yakdibuna. Nah, di sini menjadi kita bias atau bingung karena di sini ada kanu yakdibuna. Dan di sini ada dua pendekatan. Yang pertama, kita lihat artinya dulu. Artinya itu adalah sangat sedih karena mereka selalu berdosa. Seperti yang tadi dikatakan sama Pak Musrif bahwa ini ada clue untuk kita mudah mentarkib. Di sini karena itu atau sebab itu menunjukkan sebetulnya ini adalah sebab yang merupakan adalah apa itu namanya sebabnya terjadi kenapa azab itu didapatkan oleh mereka oleh mereka. Jadi kemudian kalau kita karena
maf'ul yajlih itu didekati oleh berdasarkan masdar muawwal ya. Berarti kanu kita lihat dulu ini maaf ini kok ke bawah ya, bentar. Ini ke bawah. Ke atas. Nah, di sini eh, kita ada dua pendekatan di sini. Ketika kanu di sini menjadi makanu, menjadi masdar muawal. Kita coba analisa ya. Kanu itu isi masdarnya adalah kaunan. Ini di sini adalah sebagai maf'ul mutlak, tetapi kita akan menjadikan rofa karena setiap isim itu awalnya adalah rofa, berarti kainun, kaunun, kemudian ditambah hum, di sini adalah domir mustatir dari kanu, makanya dijadikan mudhof ilaih menjadi kaunuhum. Nah, kemudian ditambah bi di sini, itu menjadi bi kaunihim. Nah, bi kaunihim itu berarti masdar sorrynya adalah bi kaunihim yakdibuna. Nah, ini diartikan adalah keadaan mereka berdusta. Kalau begitu, karena dia adalah keadaan, berarti dia adalah termasuk hal. Nah, ini ada di Irobil Al-Quran Dr. Mahmud Sulaiman. Dia katakan sebagai kaunihim yakdibuna. Kemudian ada pendekatan yang kedua adalah bima kanu yakdibuna itu adalah kanu di sini sebagai fiil nakis. Fiil nakis ini merupakan suatu makna tentang keberlangsungan atau kebiasaan, atau seperti Pak Musib tadi mengatakan, yang mengatakan adalah selalu. Kita lihat di sini di Kemendag artinya adalah mereka selalu, yang artinya adalah dia menerjemahkan kanu, mereka selalu berdusta. Berarti kita coba pendekatan yakdibuna menjadikan kita sebagai masdar muawal. Yakdibuna adalah isim masdarnya kadiban. Berarti kadibun ditambah hum di sini domir mustatir dari yakdibuna, maka dia menjadi kadibuhum, ditambah bi menjadi bikadibihim. Artinya di sini adalah kedustaan mereka karena ini jadi isim. Nah, inilah yang disebut maf'ul yajlih. Nah, ini disebutnya adalah di sini adalah masdar sorihnya adalah ini gitu. Jadi pendekatannya dua-duanya boleh dipakai, nggak boleh karena dua-duanya adalah memenuhi kaidah yang telah ditetapkan gitu kan. Jadi kalau diartikan kalau bikaunihim yakdibuna, keadaan mereka berdusta sehingga menjadi hal, maka diartikannya bagi mereka azab yang pedih yang berkaitan dengan keadaan mereka berdosa, atau bisa juga bagi mereka azab yang pedih karena keadaan mereka yang berdusta. Kalau maf'ul yajri adalah bagi mereka azab yang pedih karena kedustaan mereka. Jadi di sini sebetulnya pendekatannya boleh dua-duanya gitu, karena memenuhi kaidah yang ada ya. Nah, terus kemudian di sini bi-nya itu bi-nya apa gitu? Karena dia adalah menyebabkan karena kedustaan mereka itu menyebabkan mereka itu diazab, maka bi-nya itu disebutnya bisa babiah. Jadi seperti Pak Musib tadi mengatakan bahwa setelah kita tahu bahwa kedustaan mereka itu adalah menyebabkan mereka diazab, maka bi-nya disebut bisa babiah gitu. Karena setelah dianalisa sampai akhir. Jadi kalau gitu bi-nya, nah, betul. Berarti di sini itu adabun ini adalah isim yang tidak berdiri sendiri, ada penyebabnya. Ini adalah merupakan hukuman.
tadi dikatakan sama Pak siapa ya? Pak Erman bahwa ini bukan isim fa'il, iya betul. Tetapi ketika dia azabun itu adalah hukuman yang tidak berdiri sendiri. Dia memerlukan suatu sebab. Makanya dijembatani oleh bi gitu. Makanya makanu yakdibuna dia bisa menjadi maf'ul yajlih karena sebabnya inilah mereka karena dihukum. Makanu yakdibuna menjadi penyebab, menjadi sebab sehingga mereka dihukum, diazab, dan dijembatani oleh kausalatif disebutnya itu adalah sebab akibat oleh bi di sini bisa babiyah gitu. Nah, ini tadi udah ya. Nah, sebetulnya ada kalau begitu bisa menjadi ada kemungkinan berbagai kemungkinan makanu yakdibuna. Di sini makanu mausul silah itu menjadi hal. Untuk KAI itu dibolehkan dulu sampai ini mausul silah. Tapi untuk lebih lanjut, kalau udah mengenal masdar mu'awwal, mausul silah seperti Pak Jenal tadi mengatakan ini kemana gitu kan tidak ada karena memang makanu yakdibuna itu memang lebih tepatnya adalah masdar mu'awwal. Nah untuk kelanjutannya memang kalau udah mengenal masdar mu'awwal memang bagusnya itu adalah hanya masdariyah saja. Nah jadi kalau masdariyah seperti tadi kita bahas bahwa masdar mu'awwal bisa menjadi maf'ul yajlih bisa juga jadi hal. Atau seperti tadi juga dikatakan bahwa hal itu merupakan keterangan umum, keterangan khususnya adalah maf'ul yajlih. Kemudian ini tadi sudah ya, ini sudah. Ini cuma ini menerangkan caranya bagaimana mengapa dengan menggunakan mengapa mereka mendapat azab yang sangat pedih karena kedustaan mereka. Sebetulnya dengan sudah menjawab ini saja sudah cukup dikatakan bahwa itu adalah maf'ul yajlih. Kita nggak usah menelusuri lagi misalkan masdar kolbi atau apa ya masdar kolbi tidak perlu lagi gitu karena sudah menjawab yang ini gitu. Kemudian apa lagi ya? Nah, di sini sebetulnya contoh yang lain tuh banyak ya. Bimakanu yakfuruna gitu ya. Ada lagi bimakanu yapsukuna. Di sini tuh adalah sama karena sebab gitu. Karena mereka selalu berbuat fasik karena kekafiran mereka. Ada kalau nggak salah sampai 57 ayat yang menggunakan bimakanu gitu. Itu adalah karena itu maf'ul yajlih. Kemudian ini juga sama ya sukuna ya. Ini adalah di seperti tadi sebetulnya ini kefasikan mereka, ini kekafiran mereka. Ada oke. Sampai di sini mungkin mudah-mudahan tidak menjadi tambah bingung. Saya kembalikan kepada Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di-share ya Bu, wabarakatuh. Terima di-share. kasih Bu Intan. Iya. Ya Bunda. Ya, insya Terima Allah ya. kasih Bu Intan. Terima Bu Yanti kasih. Sekarang kita langsung aja ya. Karena udah jam 9 juga. Untuk pekan depannya kita tentukan siapa yang akan presentasi. Di sini dipilih yang kelas 10. Nanti bentuk Kelas pekan depan, 10. kelas 10 ya. 10. Udah Eri kelasnya. Oh, kelasnya Pak Eri ya? Iya. Sepertinya udah cukup ya. Recording stopped. Kita tutup aja langsung ya pertemuan kita dengan hamdalah dan doa. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Pak Musri, Terima kasih Bu Intan. Terima kasih Pak Bu Musri. Yanti. Terima kasih kelompok Bu Yanti. Nuhun Bu Yanti, Bu Intan.